Indonesia mencatat suku bunga dasar kredit perbankan turun hingga 155 basis poin sampai dengan akhir semester 1 tahun lalu. Ya, sementara itu, kalangan analis menilai hal tersebut bisa menjadi sentimen positif bagi sektor properti. Dan kita akan simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bank Indonesia mencatat suku bunga dasar kredit atau SBDK perbankan tercatat mengalami penurunan sampai dengan akhir semester 1 2021 termasuk bunga kredit perumahan rakyat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangannya menyebutkan SBDK terus menurun hingga 155 basis poin sejak Juni 2020 hingga menjadi 8,28% pada Juni 2021. Penurunan ini terjadi karena menurunnya harga pokok dana untuk kredit atau HPDK dan overhead cost atau OHC. Sementara margin keuntungan masih meningkat pada kelompok bank BUMN dan BUSN. Adapun menurunnya SBDK perbankan tersebut juga diikuti oleh penurunan SBDK kredit perumahan rakyat sebesar 212 basis poin. Menurut Peri, hal ini juga turut mendorong peningkatan pertumbuhan KPR. Peri menyatakan penurunan SBDK KPR sebesar 212 BPS pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru KPR sebesar 124 basis poin pada periode yang sama. Penurunan SBDK menyebabkan spread SBDK terhadap BI 7 Days Reverse Repo Rate menyempit sebesar 80 basis poin secara tahunan dari 6,12% pada Juni 2020 menjadi 5,32% pada Juni 2021. Dengan penurunan ini, Bank Indonesia berharap perbankan bisa terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit. Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha. Bank Indonesia pun mencatat penyaluran kredit baru tercatat terus meningkat, khususnya KPR yang tumbuh 6,79% pada Juli 2021. Menurut Peri, kenaikan ini sejalan dengan tingginya permintaan kredit pemilikan rumah. Kepercayaan diri terhadap dampak SBDK itu pula yang kemudian mendorong BI kembali mempertahankan kebijakan suku bunga rendah lewat rapat Dewan Gubernur pada bulan ini, yakni di level 3,5%. Peri menambahkan, Bank Indonesia juga akan mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi SBDK dengan penekanan pada transmisi SBDK ke suku bunga kredit baru, khususnya segmen KPR. Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus dalam pesan singkat kepada IDX Channel menyatakan, penurunan SBDK bisa menjadi sentimen positif bagi emiten di sektor properti. Namun sentimen tersebut dinilai hanya akan menjadi sentimen dalam jangka pendek. Menurut Maximilianus, peningkatan kasus positif COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia tahun ini telah menjadikan daya beli properti melemah akibat adanya penundaan pembelian properti. Karena itu, pengendalian penyebaran COVID-19 akan menjadi pendorong utama bagi bangkitnya sektor properti di Indonesia. Sementara dari sisi kinerja saham, 4 emiten properti berkapitalisasi pasar jumbo di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Pakuwon Jati Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, serta PT Ciputra Development Tbk, hanya saham Sumarekon Agung yang masih mencatat kinerja positif sejak awal tahun ini. Saham emiten dengan kode SMRA tersebut tercatat naik 1,27% dan ditutup di level 790 pada akhir perdagangan sesi pertama hari ini. Sementara 3 emiten lain yang masih mencatatkan kinerja saham negatif secara year to date. Berbagai sumber IDX Channel.